jelas teman-teman ya. Jadi di sini sudah jelas banyak sekali yang terkena pelanggaran 24 jam ya. Nah, di sini ada iya akun saya dibatasi 24 jam untuk di Facebook, kemudian di sini ada juga yang dibatasi 1 jam. Ya, jadi masih banyak sekali orang-orang di sini yang terkena pelanggaran. Ya, di sini 24 jam, 24 jam di sini banyak sekali terkena pelanggaran untuk dibikin dari akun Facebook kita ini dibatasi 24 jam. Nah, jadi apa sih penyebabnya? Ya, jadi kita akan bahas di video kali ini. Ya, jadi intinya pembatasan dari Facebook ini juga ada yang permanen, teman-teman. Artinya ketika nanti permanen itu, teman-teman nggak bisa posting video, nggak bisa posting foto, nggak bisa posting teks ya. Jadi intinya adalah kita nggak bisa melakukan aktivitas apapun ya, dan bahkan ya bisa jadi itu nggak akan tahu ujungnya kapan akan berhentinya untuk pelanggaran tersebut. Nah, itu kalau teman-teman sudah berulang kali melanggar kebijakan di bagian dari Facebook ini. Nah, jadi kalau kita cukup dibatasi 24 jam, dibatasi 1 hari, ya dibatasi 1 minggu, itu masih untung ya, daripada teman-teman nggak bisa melakukan aktivitas apapun di Facebook, dan tentunya itu malah kita nggak akan tahu sampai kapan. Nah, biasanya itu terjadi karena kita sering melakukan pelanggaran berulang. Beberapa kali sudah ada peringatan dari Facebook tetapi kita masih melanggar. Nah, biasanya itu akan permanen ya. Kita nggak bisa melakukan apapun untuk di Facebook, termasuk bikin story, bikin teks ya, ataupun memposting video, posting reel, itu akan semua nggak akan bisa ya. Jadi seperti itu. Jadi di Facebook ini ya teman-teman harus agar kita memang aman dari beberapa pelanggaran di Facebook ya, saran dari saya, memang dari Facebook ini yang utama adalah konten original. Nah, jadi jika ingin berhasil di Facebook, pastikan menggunakan konten original, dan ini itu bisa akun teman-teman ini tidak akan terkena pelanggaran. Nah, itu saran dari saya, daripada kita melakukan sebuah reupload tetapi kita nggak pernah tenang ya, nggak pernah tenang video kita ini kena pelanggaran nggak sih, video kita terkena pelanggaran nggak sih. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan konten reupload itu malah kita nggak tenang ya, kita nggak akan pernah tenang karena konten reupload ini kan dari berbagai sumber, dari berbagai pemegang hak cipta ya, ataupun konten orang lain yang kita reupload ulang ke bagian dari aplikasi Facebook, kita masuk ke bagian dari mode profesional seperti ini. Nah, tentunya tujuan kita untuk menjadi konten kreator ini kita adalah mendapatkan monetisasi, dan selanjutnya kita juga bisa mendapatkan penghasilan. Contohnya seperti ini, kita klik di bagian pembayaran seperti ini. Nah, di sini ada sekitar $16 teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini saya dapatkan dari fitur monetisasi. Jadi monetisasi yang sudah saya dapatkan adalah iklan in-stream. Teman-teman bisa perhatikan ada 3 fitur monetisasi yang sudah saya dapatkan, ada langganan, iklan in-stream, dan juga fitur monetisasi bintang. Dan penghasilan utama saya itu dari iklan in-stream ya, dari video VOD ataupun video panjang. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa alasan ya kenapa untuk akun teman-teman ini bisa dibatasi 24 jam. Ya, jadi saya sudah sering bilang bahwa sebuah interaksi yang bagus adalah kita itu menjawab komentar sesuai dengan isi video. Jadi kemudian yang kedua adalah teman-teman jangan sering kirim bintang kepada orang lain ya, keseringan ya, kemudian juga komentar ke sana ke sini. Nah, itu juga masuknya dalam kategori melanggar standar komunitas untuk di Facebook, sehingga nanti profil dari kita itu akan terkena pelanggaran, teman-teman. Jadi ada beberapa alasan kenapa untuk akun Facebook teman-teman ini dibatasi 24 jam. Nah, salah satu contohnya teman-teman sering melakukan ataupun mengikuti orang lain secara cepat ya, dalam jangka misalkan kita mengikuti beberapa orang ini terlalu cepat. Nah, itu akibatnya juga akun kita bisa dibatasi. Nah, jadi dampak dari kita sering mengikuti orang lain ini nanti untuk akun kita ini akan nge-lag dan juga akan lemot ya, sehingga biasanya itu akan keluar sendiri, dan setelah keluar sendiri kita masuk, akun kita dibatasi. Nah, biasanya seperti itu. Artinya ya, kita menjadi konten kreator ini kita harus rajin memposting konten, bukan kita follow pengikut ke sana ke sini. Jadi kita fokus saja di bagian konten. Ketika konten kita bagus, maka nanti pengikutlah yang akan mengikuti kita ya. Jadi istilahnya adalah bukan teman-teman interaksi ke sana ke sini. Jadi fokus saja buat video, agar nanti akun teman-teman ketika ada salah satu video yang rame itu juga bisa banyak orang mengikuti akun teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bukan saling
bukan saling interaksi sana sini agar terbaca algoritma dari Facebook ya, kata-kata suhu itu kan seperti itu, tapi tidak seperti itu ya. Malahan yang terbaca algoritma itu mereka yang banyak komentarnya, sedangkan kita yang tukang komentar itu nggak akan dapat apa-apa, malahan reputasi akun kita rusak, bisa jadi akun kita dibatasi. Oke, jadi ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kenapa akun teman-teman dibatasi, yaitu aktivitas yang nggak valid ataupun aktivitas yang nggak wajar. Biasanya kirim bintang sendiri ya untuk mendapatkan banyak pengikut, ataupun kebanyakan kirim bintang kepada orang lain, kemudian juga kebanyakan follow orang lain. Nah, ini bisa menjadi aktivitas yang nggak valid ataupun aktivitas nggak wajar di akun kita, sehingga dari Facebook ini bisa mendeteksi akun kita ini bisa dibatasi karena aktivitas yang nggak wajar, jadi seperti itu, ataupun keluar masuk akun menggunakan beberapa ponsel. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk akun teman-teman ini melanggar hak kekayaan intelektual. Nah, apa sih itu hak kekayaan intelektual? Adalah itu hak cipta ataupun membagikan konten orang lain tanpa memiliki izin ya. Nah, jadi jika diizinkan kita bisa berbagi pendapatan. Yang namanya ada reg manager ya, untuk di Facebook itu ada yang namanya adalah reg manager, di mana pemegang hak cipta bisa mengizinkan asalkan berbagi pendapatan. Tetapi di sini perlu teman-teman perhatikan, konten yang kita re-upload ini kan dari berbagai sumber ya. Ini sebagai contoh saja, dari berbagai sumber. Nah, jadi pemilik ataupun pemegang hak cipta yang pertama boleh mengizinkan, tetapi belum tentu pemilik hak cipta yang lainnya juga mengizinkan, karena kan beda, karena setiap konten yang kita re-upload itu adalah konten orang lain. Nah, jadi ya ini perlu teman-teman pahami. Ketika kita beberapa kali melanggar hak kekayaan intelektual, membagikan konten orang lain tanpa izin ya, itu secara otomatis akun kita bisa terkena pelanggaran. Dan ketika berulang kali ya akun kita bisa dibatasi. Ya, jadi kemudian yang kedua adalah berulang kali melanggar kebijakan untuk di bagian dari standar komunitas yang tadi ya, seperti kebanyakan follow, kebanyakan komentar sana sini, minta follow ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memposting konten yang tidak diizinkan. Artinya konten-konten kan ada beberapa konten nih yang memang tidak diizinkan diposting untuk di Facebook. Ya, jadi ketika teman-teman terkena seperti itu ya, jadi ya memang nggak ada solusinya. Jadi selain teman-teman misalkan nih kita terkena pelanggaran 24 jam, ya tentu kita harus tunggu saja sampai pelanggaran tersebut habis. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita jangan melakukan pelanggaran berulang seperti itu. Artinya ketika kita sering mengikuti kemudian kita dibatasi, nah nanti kalau sudah sembuh ataupun sudah pulih ya, itu kita jangan melakukan hal yang sama. Jadi menjadi konten kreator ini kita bikin video, kita posting ya. Jadi intinya bukan kita minta follow sana sini. Nah, jadi bukan seperti itu. Jadi intinya dari Facebook ini bisa mengetahui mana sih untuk pengikut yang memang benar-benar mengikuti video kita karena konten kita, dan mana sih pengikut yang datang karena kita minta. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari Facebook ini bisa menilai. Jadi Facebook ini merupakan perusahaan besar di mana juga sistemnya juga bisa mengetahui. Makanya nggak heran pendapatan teman-teman ini biasanya nggak sesuai di bagian estimasi dan juga ketika masuk di pembayaran. Nah, biasanya itu karena terdeteksi. Misalkan teman-teman klik iklan sendiri ya. Nah, kemudian jadi kita tonton sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi penghasilan yang nggak valid itu akan dikembalikan ke pengiklan. Ya, dimana ya penghasilan teman-teman diestimasi dan juga pembayaran itu nggak sama, karena di bagian pembayaran itulah sebuah pendapatan asli ya. Nah, jadi seperti itu, ada beberapa penyebab ya ataupun alasan buat akun teman-teman ini terkena pelanggaran. Nah, saran dari saya, fokus saja upload konten, fokus pada konten original ya. Kemudian kalau foto juga foto sendiri nggak masalah, yang penting jangan menggunakan re-upload. Jadi ketika teman-teman ingin re-upload ya nggak masalah, teman-teman bisa punya akun yang lain khusus untuk re-upload. Nah, jadi nanti ketika memang yang khusus re-upload ini terkena pelanggaran, kita kan masih ada akun utama, jadi nggak ngulang dari awal lagi. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi bermanfaat. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.